Puput, kita mesti sepakat dulu. Kalau kita lihat temanya, acara ini dari jam 11 sampai jam 12. Berarti kita cuma punya waktu 1 jam. Paparan saya lebih dari 1 jam. Teman-teman sekalian, saya baru pulang dari Bali. Sebetulnya saya pikir biasa saja acara ini. Begitu saya lihat, saya bekerja semalam sampai setengah 12 malam. Dan jam 3 pagi saya sudah bangun, saya pergi ke Monas. Saya mempersiapkan apa? Mengembangkan Jakarta Kota Sinema. Jadi saya ingin sedikit bercerita. Teman-teman sekalian, kalau kita memaknai, mengembangkan satu-satu, artinya kita sudah punya bibit. Betul? Kita sudah punya sesuatu yang sekarang kita ingin kembangkan. Ini sebetulnya tiba-tiba Jakarta Kota Sinema ini lahir dari teman-teman Tempo, media Tempo. Pada waktu saya diundang ke Balai Kota, belum jadi wakil gubernur. Waktu itu ada festival film yang diadakan oleh Tempo. Saya membaca tagline di depan, Jakarta Kota Sinema. Mungkin karena saya hampir 60 tahun di dunia film, saya bertanya, Jakarta Kota Sinema konsepnya apa? Karena saya tahu ini pasti ditinggalkan kepada Pak Gub dan Pak Wagub. Harus kita bangun. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya hanya ingin membuat kita membuka. Kenapa? Film ini harus kita kembangkan. Oke, ini hanya satu ilustrasi saja. Tanggal 5 Februari tahun 2025, saya hadir pada dinner festival film Tempo. Disinilah pertama kali disebutnya Jakarta Kota Sinema. Next, teman-teman sekalian, bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 yang mengatakan pada pasal 3 ayat 2, Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud ayat berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Ada 2 poin yang harus gubernur dan wakil gubernur bangun. Paham? Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang perekonomian nasional besar, saya mau ajak teman-teman masuk ke dalam perekonomian kreatif. Nah, teman-teman sekalian, sektor ekonomi kreatif ini telah menjadi pilar penting bagi perekonomian Jakarta. Ada 6 sektor: musik, film, kriya desain, seni pertunjukan, kuliner, dan fashion. Itulah ekonomi kreatif. Bisa dibayangkan, barangkali berdasarkan data terbaru, ini terbaru, mestinya ini Bapak Peda kasih data kepada saya. Ini data terbaru berdasarkan Badan Pusat Statistik Jakarta. Subsektor ekonomi kreatif ini menyumbang bukan 6, sekian, Pak. Sekarang sudah 11,8%. Yaitu PDRB. Kalau dihitung dari ekonomi kreatif hampir 400 triliun yang dinikmati oleh Jakarta. Apakah kita puas? No. Di sini kita harus kembangkan. Setuju? Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya menyatakan kota ekonomi, saya persempit dalam ekonomi kreatif, kemudian kota global. Apa ini kota global? Ada 5 syarat sebagai kota global, baik dari Kearney dan juga United Nations Human Development Program yang menyatakan ada 5 program dalam kota global. Yang pertama adalah pusat keuangan internasional, kemudian keberadaan perusahaan multinasional, infrastruktur transportasi komunikasi kelas dunia, pusat kebudayaan dan pendidikan global. Nah, kemudian keanekaragaman agama penduduk internasional. Jadi kota global mempunyai ciri khas. Saya ingin bicara poin keempat. Dari Kearney dan juga dari United Nations, poin keempat adalah kebudayaan. Inilah teman-teman, mungkin pengalaman saya, naluri saya sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia kebudayaan yang sangat sempit. Dunia film hampir 60 tahun saya, tapi belum semua kebudayaan saya kuasai.
Disinilah saya hadir. Itu yang membuat kepala saya berpikir, ini tugas saya apa? Membangun Jakarta menjadi kota sinema. Nah, tadi saya katakan kita mengembangkan, artinya kita sudah punya bibit. Jakarta sudah punya bibit. Next. Nah, teman-teman, bibit itu saya katakan di sini cikal bakal kota sinema sudah ada, Mas. Yaitu keberpihakan pemerintah Jakarta terhadap perfilman. Lahir pada tahun 2012, Gubernur Fauzi Bowo mengeluarkan peraturan gubernur nomor 115 tahun 2012 yang berisi pembebasan pajak hiburan sebesar 75%. Nah, jadi film sudah menjadi concern. Setuju? Tapi zaman Pak Jokowi diturunkan menjadi 50%. Saya belum tahu, saya belum pelajari kenapa Pak Foke 75%, zaman Jokowi turun 50%. Artinya spare dari pajak tontonan itu dikembalikan kepada produser. Untuk apa? Membangun industri perfilman di Indonesia. Oke? Kemudian dukungan strategis apa? Amanat undang-undang tadi saya katakan. Dan kerjasama strategis antara Pemprov DKI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menyelaraskan program pengembangan ekosistem film nasional dengan inisiatif di tingkat provinsi. Next, teman-teman sekalian, ini pergubnya. Ini di sini banyak ASN dari Pemprov DKI. Barangkali banyak yang tidak tahu tentang pergub ini. Sampai hari ini pergub ini belum dicabut. Artinya potongan yang dikembalikan kepada produser film Indonesia masih berlaku. Dan hanya di Jakarta, tempat lain tidak. Sementara distribusi film di Jakarta atau di Indonesia ada 7 provinsi. Medan, Palembang, Jakarta, Jawa Barat, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar. Cuma 7 kota besar, di mana populasi jumlah penontonnya luar biasa. Saya mau bicara tentang jumlah penonton. Next. Nah, teman-teman sekalian, saya bangga, bahagia. Begitu saya masuk ke ruangan ini, penuh. Saya tadi tanya, ini organik atau betul? Ternyata organik, Pak. Oh, ini tidak ada disuruh-suruh kan? Tidak. Berarti sambutannya luar biasa. Saya berterima kasih. Disinilah saya kasih informasi kepada Anda semua. Yakin saya di ruangan ini ada seorang sineas muda yang ingin berkreasi tapi tidak tahu bagaimana caranya. Baik, penonton film Indonesia terus tumbuh. Film lokal pun menguasai pangsa pasar domestik. Artinya film Indonesia sudah jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Bayangin, pada tahun 2024 dengan total 122 juta. Jadi bayangin teman-teman, 2024 jumlah penonton film di Indonesia 122 juta. Dan yang luar biasa, 65% atau 80 juta itu penonton melihat film lokal. Jadi saya tidak kaget kalau misalnya ada film KKN penontonnya 10 juta. Agak lain 9 juta sekian. Jumbo sekarang nomor 1. Saya nggak kaget, bangga saya. Saya nggak pernah mengiri terhadap suksesnya adik-adik saya, anak-anak saya, muda-muda yang bisa eksis di dunia film. Jadi teman-teman, bayangin jumlah penonton kita pada tahun 2024 122 juta penonton. Untuk film Indonesia 80 juta. Ini real data. Kemudian bayangin, ini dengan kesenjangan yang paling tinggi. Ini data lagi. Kesenjangan infrastruktur layar. Selalu Pak Kup bicara tentang disparitas. Kesenjangan, kaya miskin segala macam. Saya kutip maksud Pak Kup apa, tapi saya ambil dari sudut film.
Disparitas di perfilm ini juga jomplang luar biasa, teman-teman. Bayangin di Indonesia ini rasionya sekitar satu layar ditonton 120.000 orang. Di Cina satu layar ditonton 20.000 orang. Di Amerika satu layar 8.000 orang. Artinya apa, teman-teman? Di Indonesia, mungkin saya bisa ini ya. Ini. Di Indonesia kita hanya memiliki 517 lokasi bioskop. Jumlah layarnya 2.145 di 115 kabupaten kota. Paham? Paham? Di Indonesia kita cuma punya gedung bioskop cuma 517 layarnya, karena ada satu gedung bisa 4 layar, betul kan? 21 segala macam. Di Cina mereka memiliki 9.520 lokasi bioskop, layarnya 86.000. Amerika memiliki 5.600 lokasi bioskop, layar bioskopnya 40.000. Apa yang terjadi? Sekarang terjadi anomali di Indonesia. Saya minta maaf, sombong sedikit, baru pulang dari festival film Cannes. Seumur-umur saya menjadi orang film, baru pertama kali saya datang ke festival film Cannes. Karena saya sadar festival film Cannes ini bukan market saya. Saya ini sidul anak sekolahan. Tapi kalau film Cannes, Kodrat, Jumbo, nggak ada orang sono nonton sidul.